Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan jarak dari garis ke titik. Jadi coba perhatikan ke papan tulis di sini. Kalau misalkan diberikan sebuah garisnya namanya BC dan ada sebuah titik di luar garis, maka jarak dari titik ke garis ini adalah kita tinggal menarik garis lurus sehingga nanti membentuk sudutnya siku-siku. Inilah jarak dari titik ke garis. Ibu simbolkan dengan huruf D di sini. Bagaimana menentukan panjang D ini? Jarak dari A ke BC. Caranya anak-anak buat dulu sebuah segitiga. Berarti hubungkan titik A dengan B, kemudian A dengan C sampai membentuk sebuah segitiga. Maka nanti akan kita temukan jarak dari titik ke garis. Ada beberapa bentuk untuk menentukan, ada beberapa bentuk segitiga untuk menentukan jarak titik ke garis. Yang pertama, jika yang terbentuk atau jika segitiganya siku-siku. Jadi bagaimana sih kalau yang terbentuk nanti ketika kita menentukan jarak titik ke garis, segitiga yang kita gambar merupakan segitiga siku-siku. Misalnya gambarnya seperti ini. Ini titiknya, garisnya di sini. Ini BC. Titik A ini, maka jarak dari A ke BC ini adalah yang ini ya. Nah, bagaimana menentukan panjang ini? Masih ingat kan dengan rumus Pythagoras? Kalau segitiganya siku-siku, maka jarak dari A ke BC ini, disimbolkan B ini ya, bisa dicari dengan rumus Pythagoras. Caranya kuadrat sisi miring. Sisi miringnya di sini adalah AC kuadrat dikurangi sisi datarnya adalah BC kuadrat. Mudah kan anak-anak ya? Jadi untuk menghitung jarak dari titik ke garis, jika segitiganya siku-siku, maka anak-anak tinggal menggunakan rumus kuadrat sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi datar. Sekarang bentuk yang kedua, masih segitiganya siku-siku, tapi titiknya ada di sini. Tadi kan titiknya ada di atas ya, sekarang titiknya ada di sini, kemudian garisnya miring. Bagaimana menentukan jaraknya? Jaraknya juga masih tetap sama, tinggal ditarik garis lurus. Nah, garis tegak lurusnya ya. Berarti ini adalah yang dicari panjang D-nya. Bagaimana menentukan D-nya? Tinggal anak-anak buat segitiga, hubungkan ininya ya. Dihubungkan sehingga membentuk segitiga. Nah, ini yang dicari D-nya. Bagaimana menghitung D-nya ini? Maka ingat segitiganya. Ini kan sisi miring ya, BC, kita simbolkan dengan M. Ini alas, ini tinggi. Maka untuk menghitung panjang D, kalau jarak titik ke garis, garisnya miring seperti ini, bisa kita gunakan konsep luas. Luas itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, sekarang kalau segitiganya, anak-anak gunakan segitiga yang besar ini, nah, yang besar ini, maka yang sebagai alas adalah BC. Nah, kalau tegak lurus seperti ini ya, kalau ini garisnya tegak lurus, maka ini menjadi alas. Alas tingginya adalah D ini per 2. Ini sama dengan konsepnya, kita samain ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, sama-sama punya 2, bisa dihilangkan. Tinggal kalau mencari D, nah ini kok kali D ya. Alasnya ini adalah M, untuk segitiga ini sebagai alas M, tingginya adalah D dibagi 2. Ini A kali T bagi 2. Ini kan sama, jadi 2-nya bisa kita hilangkan. Berarti kalau mencari D sama dengan A dikali T dibagi M. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jika kalian mendapatkan bentuk segitiganya seperti ini, maka untuk mencari jaraknya rumusnya adalah A dikali T dibagi M dibagi sisi miringnya. Sekarang lanjut ke bentuk yang kedua. Jika segitiganya sama kaki, segitiganya yang terbentuk sama kaki nanti. Misalnya ada titiknya di sini, kemudian ini garisnya ya. Ketika ditarik, panjang sisinya sama ini, berarti segitiganya sama kaki. Bagaimana menghitung jarak dari titik ini ke garis BC?
selalu konsep titik garis adalah ditarik tegak lurus. Nah, misalnya bentuk garis tegak lurus seperti ini. Maka ini jarak dari A ke ini disebut sebagai, nah, Ibu berikan simbol D jaraknya nih ya, jarak dari titik ke garis, disimbolkan D. Bagaimana sih menghitung D seperti ini? Nah, untuk konsep ini anak-anak bisa menggunakan rumus Pythagoras. Kenapa? Karena yang terbentuk segitiganya siku-siku. Segitiga di kiri dan kanan ini sama. Jadi anak-anak bisa mengambil ini, misalkan titiknya Ibu kasih E. Maka ambil segitiga AEC atau boleh AEB. Ibu ambil AEC. Nah, ini D ya, sebagai D berarti. Berarti untuk mencari D ini bisa menggunakan rumus AC kuadrat. Tidak selalu AC, kalau hurufnya lain bisa berubah ya. Jadi sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi datarnya. EC kuadrat. Nah, EC itu apa? EC itu adalah setengah dari BC. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung jarak dari titik ke garis jika segitiganya berupa segitiga sama kaki. Nah, sekarang lanjut ke bentuk yang kedua. Jika segitiganya sama kaki, segitiganya yang terbentuk sama kaki nanti. Misalnya ada titiknya di sini, kemudian ini garisnya ya. Ketika ditarik, panjang sisinya sama, ini berarti segitiganya sama kaki. Bagaimana menghitung jarak dari titik ini ke garis BC? Selalu konsep titik garis adalah ditarik tegak lurus. Nah, misalnya bentuk garis tegak lurus seperti ini. Maka ini jarak dari A ke ini disebut sebagai, nah, Ibu berikan simbol D jaraknya nih ya, jarak dari titik ke garis, disimbolkan D. Bagaimana sih menghitung D seperti ini? Nah, untuk konsep ini anak-anak bisa menggunakan rumus Pythagoras. Kenapa? Karena yang terbentuk segitiganya siku-siku. Segitiga di kiri dan kanan ini sama. Jadi anak-anak bisa mengambil ini, misalkan titiknya Ibu kasih E. Maka ambil segitiga AEC atau boleh AEB. Ibu ambil AEC. Nah, ini D ya, sebagai D berarti. Berarti untuk mencari D ini bisa menggunakan rumus AC kuadrat. Tidak selalu AC, kalau hurufnya lain bisa berubah ya. Jadi sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi datarnya. EC kuadrat. Nah, EC itu apa? EC itu adalah setengah dari BC. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung jarak dari titik ke garis jika segitiganya berupa segitiga sama kaki. Nah, sekarang masih bentuk segitiga sama kaki, tapi titiknya di sini, garisnya di sini. Nah, bagaimana kita tahu ini bentuknya sama kaki? Misalnya ketika dihubungkan, segitiganya selalu dihubungkan dulu ya. Ini kan panjangnya misalnya M, sisi miringnya ya. Di sini sama juga nilainya. Nah, ini berarti sama kaki. Bagaimana menghitung jarak dari titik A ke garis BC? Tinggal ditarik garis tegak lurus. Nah, ini kita simbolkan D, ini yang kita cari. Misalnya ini titik E. Maka panjang AE atau panjang D ini bisa dicari dengan menggunakan konsep luas. Berarti ini sebagai alas dari segitiga sama kaki. Kalau segitiganya sama kaki kan AE. AC ini sebagai alas, tingginya ini berarti. Ini adalah tinggi. Maka panjang D itu bisa dicari dengan rumus D sama dengan A dikali T dibagi M. Jadi sama dengan tadi ya. Ketika miring garisnya maka jaraknya A kali T dibagi M. Nah, sekarang masih bentuk segitiga sama kaki, tapi titiknya di sini, garisnya di sini. Nah, bagaimana kita tahu ini bentuknya sama kaki? Misalnya ketika dihubungkan, segitiganya selalu dihubungkan dulu ya. Ini kan panjangnya misalnya M, sisi miringnya ya. Di sini sama juga nilainya. Nah, ini berarti sama kaki. Bagaimana menghitung jarak dari titik A ke garis BC? Tinggal ditarik garis tegak lurus. Nah, ini kita simbolkan D, ini yang kita cari. Misalnya ini titik E.
Maka panjang AE atau panjang D ini bisa dicari dengan menggunakan konsep luas. Berarti ini sebagai alas dari segitiga sama kaki. Kalau segitiganya sama kaki kan AC ini sebagai alas, tingginya ini berarti. Ini adalah tinggi. Maka panjang D itu bisa dicari dengan rumus D sama dengan A dikali T dibagi M, jadi sama dengan tadi ya. Ketika miring garisnya maka jaraknya A kali T dibagi M. Nah, sekarang masih bentuk segitiga sama kaki, tapi titiknya di sini, garisnya di sini. Nah, bagaimana kita tahu ini bentuknya sama kaki? Misalnya ketika dihubungkan, segitiganya selalu dihubungkan dulu ya. Ini kan panjangnya misalnya M, sisi miringnya ya. Di sini sama juga nilainya. Nah, ini berarti sama kaki. Bagaimana menghitung jarak dari titik A ke garis BC? Tinggal ditarik garis tegak lurus. Nah, ini kita simbolkan D, ini yang kita cari. Misalnya ini titik E. Maka panjang AE atau panjang D ini bisa dicari dengan menggunakan konsep luas. Berarti ini sebagai alas dari segitiga sama kaki. Kalau segitiganya sama kaki kan AC ini sebagai alas, tingginya ini berarti. Ini adalah tinggi. Maka panjang D itu bisa dicari dengan rumus D sama dengan A dikali T dibagi M, jadi sama dengan tadi ya. Ketika miring garisnya maka jaraknya A kali T dibagi M. Nah, sekarang masih bentuk segitiga sama kaki, tapi titiknya di sini, garisnya di sini. Nah, bagaimana kita tahu ini bentuknya sama kaki? Misalnya ketika dihubungkan, segitiganya selalu dihubungkan dulu ya. Ini kan panjangnya misalnya M, sisi miringnya ya. Di sini sama juga nilainya. Nah, ini berarti sama kaki. Bagaimana menghitung jarak dari titik A ke garis BC? Tinggal ditarik garis tegak lurus. Nah, ini kita simbolkan D, ini yang kita cari. Misalnya ini titik E. Maka panjang AE atau panjang D ini bisa dicari dengan menggunakan konsep luas. Berarti ini sebagai alas dari segitiga sama kaki. Kalau segitiganya sama kaki kan AC ini sebagai alas, tingginya ini berarti. Ini adalah tinggi. Maka panjang D itu bisa dicari dengan rumus D sama dengan A dikali T dibagi M, jadi sama dengan tadi ya. Ketika miring garisnya maka jaraknya A kali T dibagi M. Sekarang lanjut ke bentuk ketiga. Kalau titiknya di sini dan BC-nya di sini, bagaimana cara menentukan? Selalu bentuk dulu titik dan garis menjadi sebuah segitiga. Kita hubungkan. Bentuk segitiga. Ternyata misalnya panjang sisi BC tidak sama dengan AC, tidak sama dengan AB. Ketiga sisinya beda panjangnya. Berarti artinya itu segitiganya adalah segitiga sembarang. Bagaimana cara mencari jarak titik ke garis? Ini kan titiknya ya, misalkan A sebagai titik, selalu A ini tadi pakai acuan sebagai titiknya, titik di luar garis. Maka tinggal ditarik garis lurus untuk sebuah siku-siku. Misalkan ini adalah titik S. Maka kalau ini ibu misalkan sebagai, ini kan A ya, berarti BC ini boleh ibu misalkan sebagai sisi A. Ini AC karena di depan sudut B maka dianggap sisi B. Kemudian AB terletak di depan sudut C maka dianggap sebagai sisi C. Kalau panjang BS ibu misalkan X, maka panjang SC adalah A dikurang X. Nah, perhatikan. Nah, ini terbentuk dua segitiga siku-siku. Maka kalau ini sebagai A ke S adalah jarak atau D, maka D1 kalau ini ada segitiga pertama, ini segitiga kedua, artinya D1 berarti kita hanya melihat pada segitiga yang di ruas kiri. Nanti harus sama dengan D2 untuk rumusnya. Jadi sekarang kita lihat D1 aja. Kalau D1, ini D1 ya, berarti ini B, ini S, ini X, ini C. Kalau mencari D1 dengan rumus Pitagoras, maka miring kuadrat dikurangi datar
kuadrat. Ya. Berarti akar dari C kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan D2. D2 itu berarti ambil segitiganya ini D yang kedua. Maka ini sisi B, ini kan A, ini C, ini S, ini adalah A min X. Maka sama dengan akar dari B kuadrat dikurangi A min X dikuadratkan. Nah ini nanti tinggal masukin aja, kan pasti di soal akan diketahui C nya berapa, X nya berapa. Nanti tinggal menghitung nilai D nya. Jadi oke ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Bu rasa cukup. Terima kasih.